Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, di Minggu Pentakosta yang pertama, tertulis dalam Injil Yohanes 14, ayat 15 hingga ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, selamat Pentakosta untuk kita semua. Peringatan akan turunnya Roh Kudus yang kita peringati pada hari ini merupakan penggenapan janji yang sudah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Seperti dalam firman Tuhan pada hari ini, di mana pada waktu itu Yesus menjanjikan sosok penghibur atau Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran, penolong yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada murid-muridnya, mengingatkan kepada mereka tentang segala apa yang pernah Yesus katakan, dan yang akan menyertai murid-muridnya selama-lamanya. Sebutan penghibur berasal dari kata parakletos dalam bahasa Yunani, yang bisa berarti penghibur atau penasihat. Konsep tersebut berasal dari konsep pengadilan zaman Romawi kuno, di mana seorang tersangka diharapkan mampu membela dirinya sendiri di depan hakim. Tetapi seorang tersangka juga diperbolehkan untuk meminta seorang yang ahli dalam bidang hukum Romawi untuk mendampingi dan memberi nasihat selama proses pengadilan. Prinsip yang sama juga berlaku dalam sistem pengadilan kita pada saat ini, di mana seorang tersangka diperkenankan untuk didampingi oleh para pengacara, sehingga mereka mampu membela perkara seorang tersangka dengan benar secara hukum. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, karya Roh Kudus sebagai penghibur bisa dikatakan dan berperan untuk mendampingi, memberi nasihat, bimbingan, dan kekuatan kepada umat yang percaya, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagai saksi Kristus secara benar. Dengan demikian makna dipenuhi oleh Roh Kudus
sama sekali tidak bermaksud menggantikan peran dan identitas seseorang. Roh Kudus tidak pernah merasuki kepribadian seseorang, sehingga dia kehilangan kesadaran dan identitas dirinya. Berbeda dengan roh-roh jahat yang memasuki tubuh seseorang. Roh jahat yang merasuki tubuh seseorang akan menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan berpikir secara sehat. Dan Roh Kudus inilah Bapak Ibu yang terkasih yang akan memampukan murid-muridnya, termasuk kita yang berkumpul pada saat ini, yang adalah orang yang percaya, untuk memegang dan melakukan perintahnya, mengasihi Dia di dalam kehidupan kita. Seperti yang Yesus katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan seputar tentang Roh Kudus ini, Bapak Ibu yang terkasih. Seperti halnya seperti ini. Dari mana kita mengetahui bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, benar-benar tinggal di dalam kehidupan kita? Apakah ukuran dan standarnya? Apakah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menjamin apakah dia hidup di dalam roh? Jangan-jangan ada maksud lain. Jangan-jangan hanya sebuah topeng. Jangan-jangan hanya sebuah sandiwara, rekayasa, dan jangan-jangan yang lainnya. Memang sering sekali kita terlalu banyak berpikiran negatif terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Apapun yang dilakukan oleh teman, saudara kita, hal-hal yang baik, apapun itu motivasinya, janganlah kita terlalu cepat untuk menghakimi dan menilai motivasi seseorang tersebut. Tetaplah berpikiran positif. Saya rasa ketika kita berpikiran negatif terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain, terlebih akan hal-hal yang baik yang dia lakukan, tentu pikiran kita sudah tidak dikuasai lagi oleh Roh Kudus. Dan sering juga Bapak Ibu yang terkasih, penilaian yang tidak baik yang diungkapkan, yang diutarakan, yang ditunjukkan oleh orang lain terhadap perbuatan baik yang kita lakukan, sering sekali ini membuat kita patah semangat. Sering sekali ini membuat kita mengurungkan niat kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah atau kasih kita kepada sesama. Itulah sebabnya ada sebuah tulisan yang mengatakan seperti ini. Sebaik apapun kita, tetap saja ada yang tidak suka, dan mereka memang tidak harus menyukai kita, karena itu bukan urusan kita. Tetap lakukan yang terbaik, bagaimanapun dan apapun penilaian orang. Karena kita lebih sering fokus dengan apa yang dikatakan oleh orang lain daripada yang dikatakan oleh firman atau yang dikehendaki oleh Allah melalui hidup kita. Kalau ditanyakan mengenai standar atau ukuran, apakah kita benar-benar hidup di dalam roh, kita bisa mengetahuinya sendiri terhadap apa yang sudah kita katakan dan lakukan di dalam hidup kita. Standarnya adalah segala perkataan, segala perbuatan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak mendatangkan perselisihan, tidak mendatangkan hal-hal yang tidak baik, tetapi membawa kasih, damai sejahtera, dan hal-hal yang baik lainnya. Bapak Ibu yang terkasih, selain pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya utarakan tadi, masih ada juga pertanyaan yang membuat kita bingung dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti halnya dengan pertanyaan seperti ini. Kalau memang Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita, lalu kenapa kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik? Apakah kuasa Roh Kudus itu telah dikalahkan
oleh keinginan kita, oleh kehendak kita, atau oleh hawa nafsu kita. Sering sekali kita membuat alasan, sepertinya dunia ini lebih kuat daripada iman kita. Gumogo do portibion, sian au. Idealnya Bapak Ibu yang terkasih, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak akan dikalahkan oleh dunia ini. Tetapi kenyataannya, masih cenderung banyak orang yang percaya tetap melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa bisa demikian? Seperti judul lagu di buku ende kita, suara ni todini tuhatta, jot-jot di lausi ditulakoi. Roh Kudus telah mengajari, Roh Kudus telah mengingatkan kita, tetapi kita tidak mau mendengar, kita tidak mau melakukan. Kita menolak apa yang sudah diajarkan oleh Roh melalui firman yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat dalam keseharian kita, dan ini bisa menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup kita. Apakah kita masih hidup dalam perseteruan? Apakah kita masih hidup di dalam iri hati, mementingkan diri sendiri, ada kedengkian, amarah, kepentingan egois, dan lain sebagainya? Ini harus jujur kita ungkapkan, dan masih kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal kita sudah mengimani bahwa Roh Kudus ini kuasanya sungguh-sungguh sangat luar biasa untuk membimbing, untuk memberi kekuatan, menasihati kita orang yang percaya yang hidup pada saat ini, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan, menunjukkan bahwa kita hidup di dalam Dia, dan Dia hidup di dalam kita. Seperti ada sebuah ilustrasi. Kita mengetahui gajah mempunyai badan dan tenaga yang sangat besar. Tetapi pernahkah kita bertanya, mengapa gajah-gajah di tempat pertunjukan, kita katakan di sirkus atau kebun binatang, tidak melepaskan diri dari rantai yang mengikat kaki mereka? Jawabannya, ketika gajah kecil, tenaganya belum begitu kuat. Kaki gajah sudah diikat dengan rantai. Gajah berusaha melepaskan ikatan rantai tersebut, ternyata tidak bisa. Bahkan kakinya mendapatkan sebuah luka dan kesakitan. Ketika gajah bertumbuh besar dan memiliki tenaga yang besar, seharusnya ia mampu melepaskan diri dari rantai tersebut. Tetapi ingatan masa kecil bahwa ia tidak dapat melepaskan rantai yang mengikatnya, membuat gajah tidak menyadari bahwa ia sudah cukup memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melepaskan dirinya. Apakah ini juga terjadi dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita juga tidak menyadari betapa besarnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya, sehingga kita kerap kali membatasi diri kita untuk melakukan kehendak Allah melalui hidup kita dan mengalah terhadap keinginan-keinginan duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, berikan hatimu, berikan pikiranmu, berikan jiwamu, sehingga Roh Kudus bisa benar-benar diam, bersemayam, menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengetahui perbedaan denominasi-denominasi gereja, sehingga muncul pertanyaan, apakah benar Roh Kudus juga ada di gereja kita HKBP? Kalau kita membaca 1 Korintus 14 ayat 9, dikatakan demikian. Demikianlah juga kamu berbicara dalam bahasa lidah. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang tidak dapat dipahami, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Jadi bahasa roh adalah bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain.
Sekarang ketika kita membaca dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemahan, dan penguasaan diri. Inilah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda suku, budaya, ataupun bahasa sekalipun. Apakah orang mengerti bahasa kasih walaupun kita tidak mengutarakannya secara verbal? Jawabnya, ya. Apakah orang mengerti bahasa sukacita yang kita tunjukkan dengan mengasihi orang lain walaupun berbeda suku, bahasa, dan latar belakang lainnya? Jawabannya, ya. Jadi inilah bahasa roh, dan ini juga hidup di dalam kehidupan kita, warga jemaat HKBP. Bagaimana roh itu hidup di dalam kehidupan kita, menunjukkan karya Roh Kudus itu di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Jadi kalaupun ada misalnya orang lain yang mengatakan Roh Kudus itu tidak ada di HKBP, tentu mereka keliru dengan apa yang mereka pahami tentang karya Roh Kudus itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bangga, kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu tidak hanya diberikan Tuhan kepada segelintir orang saja, tetapi kepada siapa saja yang percaya di dalam namanya, di dalam nama Yesus Kristus. Dan Roh Kudus itu juga ada di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi yang berkumpul pada saat ini. Sehingga apapun yang kita lakukan, melalui ajaran, melalui bimbingan, nasihat, dan kekuatan dari Roh Kudus, semua itu kita lakukan, semua itu bermuara untuk kemuliaan namanya yang kudus. Amin. Tuhan memberkati.